Halo bosku, balik saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jok. Nah, kita bahas lagi tentang tips untuk membuat Innova Ribbon suara anginnya itu berkurang secara signifikan. Nah, jadi kalau kalian pengen tahu gimana cara mengurangi suara angin di Innova Ribbon, kalian bisa simak video ini dari awal hingga terakhir. Nah, sebelumnya itu Innova saya adalah basicnya 2000. Kalau kalian sering nonton vlog-vlog saya ya, Innova saya ini adalah Innova Ribbon V 2016. Nah, dimana ini awal banget keluar Innova Ribbon tahun 2015, ini setahun setelahnya. Dan di Innova saya ini punya problem, kalau jalan di tol atau jalan lurus ya, atau jalan kenceng, terutama di tol yang sampingnya ada ada beton, itu mobil ini lumayan berisik ketika udah jalan sekitar 90-100 km per jam. Nah, jadi sebelumnya saya pakai ada Honda Jazz, lalu Innova lama, Nissan Juke, itu Yaris kayaknya sih ya nggak pernah mengalami hal seperti ini. Jadi biasanya mobil itu mulai berisik ketika udah jalan sekitar 160-150 km per jam baru suara anginnya masuk. Tapi entah kenapa di Innova Ribbon ini, itu di bawah cepek pun, itu tuh angin udah kayak jendelanya dibuka gitu loh. Atau kalau misal kalian naik motor pakai helm, nah jalan 100 ya kayak gitu, gitu. Padahal kacanya udah rapat, dan saya udah banyak lakuin modifikasi di Innova saya, karetnya kayak di sini nih. Nah, jadi karet sini udah saya kasih karet di sini udah saya kasih peredam, di sini saya udah tambahin karet, di sini udah tambahin karet. Lalu peredamnya saya udah double, bahkan di sini pun saya udah tambahin karet. Terus mana lagi ya, peredamnya udah double layer. Terus saya udah tambahin peredam di sini juga nih. Nah, tetap aja nggak ada perubahan. Nah, akhirnya saya iseng-iseng ambil talang air. Ini saya ambil talang air dari supplier saya. Itu saya pasangin, memang secara fitmentnya nggak serapi yang original. Dan dia di sininya jauh lebih slim dibanding originalnya, karena originalnya itu di sini gapnya lumayan gede, hampir kayak 2 cm gitu. Saya coba ganti, ternyata 130-140 km per jam baru berisik, which is itu sangat normal di mobil Jepang. Maksudnya hampir semua mobil yang saya udah cobain, dan Innova lama ataupun mobil-mobil lain ya segitu baru berisik suara anginnya. Nah, nanti habis itu kita akan tes, saya akan tunjukkan bagaimana pengurangan suara angin itu ketika udah ganti talang air yang ini. Ini proven, saya udah coba sampai sebulan atau 2 bulan, saya udah pakai geber-geber di tol, dan memang baru berisiknya di kecepatan 130-140 km per jam ke atas. Dan itu berisik ketika 150 km per jam, 160 km per jam, itu nambah berisiknya juga berkurang dibanding jalan 120 km per jam dengan pakai talang air standar. Nah, seperti apa review produk ini atau fungsinya penghilangan angin akan kita tes di tol. Nah, sekarang kita udah di tol. Ini tol sepi banget ya. Ini tol yang sepi. Jadi ini tadinya kalau kalian bisa lihat di sini, itu saya jalan 80 km per jam. Itu kadang 100 gini, itu udah berisik. Nah, tapi entah kenapa setelah pakai talang air ini saya jalan 120 ya. 120. Ini belum bunyi nih. Belum bunyi. Nah, 140 baru bunyi. Suara angin baru masuk tipis-tipis. 160. Juga masuknya masih tipis-tipis ya. Gila ya. Nah, ini jalan 170 ya. Sorry nih, saya agak ngebut karena memang ngetes mobil. 180 itu rasanya kayak bawa 120 di Innova Ribbon dengan talang air standar. Saya nggak ngerti Toyota bikinnya gimana gitu. Cuma setelah saya ganti, itu suara angin jauh berkurang. Ini yang paling signifikan, dibanding dengan pasang peredam, dibanding dengan pasang karet-karet. Ini adalah hal yang paling signifikan yang saya modifikasi di Innova saya, sampai
benar-benar berkurang, bisa dibilang berkurang sampai 70-80%. Udah proven, saya udah pakai lama, dan saya merekomendasikan banget jika kalian pengen suara anginnya itu masuk di kecepatan yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita tes sekali lagi, bener nggak sih ini bisa mengurangi suara angin di kecepatan yang sama atau menaik atau membuat. Nah, ini udah 120. Ini suara angin masih dikit. Nah, ini mulai kencang. Nah, ini mulai kencang nih. Tapi masih minim lah. Nah, ini kayak suara angin waktu jalan 90 km per jam itu kayak sekarang ini 160. Jangan ditiru ya, ini cuma ngetes. Nah, kemarin juga istri saya waktu pakai talang air standar juga kayak komplain gitu. Ini kok berisik banget ya, suara anginnya kok masuk, padahal jalannya nggak kencang gitu. Nah, waktu udah cobain ini, jalan agak kencang, itu ternyata suaranya lebih nggak masuk. Dan kan paling kalau jalan sama keluarga ya paling 100, 120, itu nggak no komplain lagi. Ini suaranya udah minim banget. Nah, ini dia punya ternyata untuk di Ribbon tuh talang air yang tipis gini itu lebih ngefek ya. Ternyata mungkin ngefeknya karena bentuk aerodinamis talang airnya, atau mungkin talang airnya ini lebih tipis, saya nggak tahu. Tapi yang jelas suaranya masuk di kecepatan yang lebih tinggi, 160 ke atas, 140 ke atas baru dia kayak jalan 80-an lah, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan punya problem di Innova Ribbon seperti ini, jangan buru-buru ganti peredam, jangan buru-buru tambah peredam, buru-buru karet, ngerubah karet. Kalian bisa lakuin dengan penggantian talang air, karena ini hampir terjadi di hampir semua di Innova Ribbon itu mengalami hal seperti ini. Jadi kalau ada seperti ini, kalian mengalami di Innova Ribbon baru pun itu, kalian jangan kaget, kalian ganti aja talang air dengan talang air yang slim seperti ini, yang udah saya coba. Karena saya beberapa coba talang air juga, ternyata yang paling suaranya paling nggak masuk ya yang ini gitu, yang ini. Jadi ya karena saya nggak nyebutin brandnya, karena saya juga nggak dibayar sama brandnya. Jadi ya istilahnya ini talang air ini ya istilahnya saya yang jual gitu. Kalau misal kalian pengen talang air di Innova Ribbon seperti ini, nanti kalian bisa klik link di Tokopedia. Jadi gitu bosku, untuk konten Innova kali ini semoga bermanfaat buat kalian yang punya Innova Ribbon, dan kalian pengen bikin kedap Innova Ribbonnya suara anginnya lebih nggak masuk dengan budget yang tepat sasaran gitu loh. Istilahnya kalian keluar duit tapi bener-bener masalahnya selesai. Jadi gitu bos, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you bos.